Tere, Kafiska, dalam ibadah pelayanan angkat anak. Adik-adik tentunya masih tetap semangat dong untuk beribadah. Walaupun kakak juga kangen ya Kafiska sama adik-adik. Walaupun kita dalam keterbatasan, kita selalu mengucap syukur ya adik-adik sama Tuhan untuk pertemuan-pertemuan yang walaupun masih virtual. Kita juga kakak-kakak kangen ya Kafiska. Nah buat adik-adik jangan bosan-bosan ya untuk beribadah selalu bersama Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik yang semangat ya penyanyinya. Kiranya Tuhan boleh pimpin ibadah ini, berkati dan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nah adik-adik biasakan ya Kak Ibu Fiska, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus siapkan Alkitabnya. Untuk kakak-kakak kelas tanggung dan kelas kecil, mungkin untuk alat tulisnya ya. Nah buat adik-adik kelas TK dan Batita, ayo kita bantu mama papanya ya. Yang belum bisa baca, minta mama papanya untuk membacakan firman Tuhan ya. Yuk kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Pasti adik-adik udah tahu ya. Tahu. Dan adik-adik ayo kita mulai belajar untuk fokus mendengarkan firman Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali berjumpa dengan Kak Ina lewat ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi kakak berharap adik-adik tetap memiliki semangat untuk mengikuti ibadah, menerima Kristus di dalam hati adik-adik. Nah, adik-adik, kakak akan membawakan cerita tentang Alkitab, bagaimana menjadi pemimpin rohani yang rendah hati. Siapkan Alkitab dan uang persembahannya ya. Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh sehat dan kuat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan masih memperkenankan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak lewat daring. Biarlah Tuhan, walaupun kami di rumah, kami tidak main-main, dan biarkanlah agar suara Tuhan yang berbicara, bukan suara kami. Dan kami mohon berkat pimpinan Roh Kudus, agar kakak Layan dan juga kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, dapat dengan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan hari ini, dan terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Baiklah adik-adik, kita akan membaca dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-11. Tapi untuk kesempatan ini kakak akan memilih 2 ayat saja, yaitu ayat yang ketiga dan yang keempat. Minta bantuan mama dan papa ya untuk membuka Alkitab bagi adik-adik yang belum bisa. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Adik-adik, siapa di sini yang pernah menjadi ketua kelas, ketua murid di kelasnya masing-masing? Khususnya buat adik-adik yang sudah sekolah ya. Ya, dia bertugas untuk memimpin kawan-kawannya yang ada di kelas, supaya tidak ribut, tidak terjadi kegaduhan di saat belajar. Begitu juga di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kita juga ada yang memimpin, yaitu ayah atau yang disebut juga dengan kepala keluarga. Tapi bisa juga untuk keluarga yang sudah tidak memiliki ayah, ibu berperan sebagai kepala keluarga, bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di dalam negara ada presiden. Presiden bisa laki, bisa perempuan. Dia bertugas untuk menjadikan masyarakat yang dipimpinnya menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Lalu ada di dalam jemaat kita yang memimpin jemaat di gereja kita yaitu pendeta. Sama, pendeta juga bisa laki, bisa perempuan. Dia bertugas memimpin jemaatnya agar lebih dekat kepada Kristus
dan mengenal ajaran-ajarannya yang baik. Demikian kurang lebih gambaran-gambaran siapakah sebenarnya yang disebut dengan pemimpin. Di dalam bacaan kita 2 Korintus 3 ayat 1-11, di sini menggambarkan sosok Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah pemimpin yang selalu mengajarkan umatnya agar selalu mencontoh kehidupan-kehidupan yang telah dilakukan oleh Kristus. Salah satunya bagaimana menjadi pemimpin, dia harus rendah hati atau tidak sombong dengan apa yang dia miliki atau atas kecerdasan atau kepintaran yang dia miliki. Kemudian dia tidak boleh juga cuek atau nggak pernah menolong, tapi kita harus gemar menolong. Sering berdoa dan juga kita harus setia serta memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Itulah yang Kristus ajarkan lewat Rasul Paulus. Kalau kita tadi sudah mengenal yang namanya pemimpin atau contoh-contoh pemimpin di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dimaksud dengan pemimpin rohani? Pemimpin rohani adalah orang yang dipilih Allah untuk melakukan perbuatan baik dan rendah hati, mau menolong orang lain, dan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi di saat adik-adik bisa menguasai diri adik-adik untuk selalu berbuat baik, tidak banyak nonton film, tidak banyak main games, lalu mau membantu mama papanya di dalam rumah mengerjakan tugas-tugas yang sederhana, adik-adik sudah bisa dikatakan sebagai pemimpin rohani yang baik. Di saat adanya pandemi COVID-19, atau adik-adik lebih kenal lah dengan istilah corona, maka adik-adik nggak boleh sekolah kan? Adik-adik harus tetap diam di rumah, belajar dari rumah. Nah, siapa yang menemani adik-adik di rumah? Pasti ada mama, ada papa, ada kakak, ada opa, ada oma, atau siapapun. Mereka menolong adik-adik. Dari sini kakak contoh misalnya mama. Dari bangun tidur, menyiapkan sarapan, menyiapkan peralatan untuk adik-adik belajar. Semua itu dilakukan dengan sukacita. Karena mama sayang pada adik-adik. Nah, mama adalah penolong. Sifat yang suka menolong adalah sifat pemimpin rohani yang baik, salah satunya. Jadi kita bersyukur ya punya mama yang baik. Seperti yang sudah kakak sampaikan di awal tadi, bahwa adik-adik pun bisa menjadi pemimpin rohani. Betulkah itu? Betul. Di saat adik-adik dapat melakukan tugas-tugasnya tanpa disuruh, berarti adik-adik sudah bisa menjadi pemimpin rohani. Adik-adik lebih mementingkan belajar, lebih mementingkan mengerjakan tugas daripada main games, atau daripada nonton TV, berarti adik-adik sudah melakukan hal yang baik. Lalu membereskan tempat tidur pada saat adik-adik baru bangun tidur. Itu sama saja membantu pekerjaan mama dan papa. Kemudian adik-adik menyimpan mainannya ke tempatnya setelah dipergunakan, berarti adik-adik adalah pemimpin rohani yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan dan menolong, berarti adik-adik sudah dapat dikatakan menjadi pemimpin rohani. Jadi, mulai sekarang segala sesuatunya harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan, setia, maka adik-adik akan belajar untuk menjadi pemimpin rohani yang baik. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita petik atau kita ambil dari bacaan kita hari ini? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang bisa memimpin diri sendiri. Kemudian yang kedua, menjadi pemimpin rohani dimulai dari diri sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salah satu contohnya di saat kasus pandemi COVID-19 atau corona ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau kita melakukan itu, berarti kita menjadi pemimpin yang baik. Kita tetap bersyukur karena selalu dalam lindungan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita juga harus selalu mendoakan teman-teman kita yang sakit
agar mereka cepat sembuh. Karena ternyata berdoa adalah ciri-ciri pemimpin yang beriman. Sesederhana apapun doa yang adik-adik ucapkan kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Tuhan akan menjawab pada waktunya. Nah, adik-adik tetap setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dan adik-adik akan menjadi pemimpin rohani yang baik. Demikianlah pembacaan firman kita hari ini, dan terpujilah Kristus senantiasa. Amin. Nah, ada tugas ya adik-adik. Adik-adik, kakak minta untuk menuliskan doa pendek untuk orang-orang yang adik-adik kasihi. Boleh untuk papa, mama, kakak, adik, opa, oma, siapapun yang adik-adik kasihi. Boleh buat sahabat adik-adik juga. Tentu doa-doa itu adalah doa-doa yang baik, yang memberikan semangat buat mereka, dan ucapan terima kasih karena mereka sudah menjadi penolong buat adik-adik. Nah, kalau adik-adik yang belum bisa nulis, gimana ya? Jangan khawatir, adik-adik bisa bernyanyi lagu-lagu rohani yang adik-adik hafal, yang adik-adik tahu, dan lagu-lagu itu bisa adik-adik kirimkan atau direkam lewat voice note. Lalu adik-adik rekam buat teman-teman, adik-adik yang mungkin saat ini sedang sakit. Semoga mereka tetap semangat dan juga mereka cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama adik-adik dan keluarganya. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dalam nyanyian lagu apa, Kak Bisa? Yesus menginginkan daku. Ya, tapi kita nyanyikan ayat yang kedua ya. Yuk kita belajar sama-sama buat adik-adik yang belum tahu lagunya. Mari adik-adik kita bernyanyi. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami dapat diperkenankan bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan segar. Di pagi ini, kami dapat berjumpa dengan seluruh anggota keluarga kami, dan kami juga masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Berkatilah senantiasa Tuhan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan guru-guru kami, kehidupan kakak layan kami. Dan biarlah kami semua selalu diberkati Tuhan dengan hal-hal yang baik, kesehatan yang baik, berkat yang baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengirimkan penolong-penolong yang luar biasa baik buat kami. Dan kami bersyukur juga karena kami diajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik. Kami harus disiplin dan kami juga harus gemar menolong, sering mendoakan kawan-kawan kami, khususnya mereka yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya Presiden Republik Indonesia. Berikanlah beliau selalu kemampuan, kesehatan, kekuatan, dan juga kebijaksanaan. Dan biarlah juga hikmat Tuhan akan turun di atasnya sehingga beliau bisa memimpin bangsa negara kami, khususnya di saat menangani pandemi COVID-19 ini agar cepat berakhir. Tuhan dapat melakukan banyak hal. Kami percaya atas kuasa doa, dan kami percaya juga bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Ibu Pendeta Martina Nanlohi Latuperisa. Berikan beliau kesehatan, sukacita, hikmat Tuhan, agar lewat beliau kami dapat lebih mengenal
kasih Kristus di dalam kehidupan kami, dan biarlah juga Tuhan akan memberikan berkat untuk beliau dan juga keluarganya. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita tiba waktunya untuk memberikan persembahan syukur kita. Nah, adik-adik, mari belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara apa, bisa? Dengan cara melipat uangnya dengan baik dan dimasukkan ke dalam amplop. Tidak di wall ya. Ayo adik-adik, kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Nah, kita menyanyi lagu apa ini, Bu Fiska? Kita menyanyikan lagu KASIH. Wah, adik-adik sudah tahu? Betul, Kak Fiska. Berarti adik-adik udah bangkit berdiri, kita pakai gaya ya. Yang semangat tentunya. Adik-adik yang manis, kita akan tutup ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita telah usai. Adik-adik, untuk di rumah tetap menjaga kesehatan ya dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa berdoa agar segala kondisi dan situasi ini cepat berlalu. Minta pertolongan Tuhan ya adik-adik dalam setiap kegiatan. Nah, Kak Tere dan Kak Fiska mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.